Kegagalan yang berulang. Sebagian dari Anda mungkin pernah mengalami hidup yang gagal berulang-ulang kali. Berganti-ganti bisnis gagal. Mencoba membuka toko, tokonya sepi. Mencoba meminjam modal, ternyata modalnya habis tidak berkembang. Mencoba beternak, ternaknya mati. Mencoba bekerja, susah diterima kerja, dan banyak hal lainnya yang membuat Anda merasa gagal dan itu berulang, berulang, dan berulang. Kenapa itu terjadi? Kita bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di YouTube ini, Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan kesadaran, dan tentunya memberikan sebuah pencerahan yang berbeda dengan channel YouTube lainnya. Kenapa? Karena saya mencoba memberikan sesuatu yang baru, bahwa hidup Anda dari pikiran Anda. Banyak orang merasa dirinya sudah tahu ilmu pikiran. Banyak orang menganggap pikiran itu dikerjakan dengan afirmasi ataupun dengan visualisasi. Ini kurang tepat karena bukan di situ esensi dari menggunakan pikiran. Saya dosen informatika, saya juga aktif di perusahaan sebagai karyawan juga. Di bidang telekomunikasi, saya juga aktif di Bapak Bisnis, saya juga komisaris di 2 perusahaan. Saya juga nulis buku, Anda tahu buku-buku saya, ada 10 keajaiban pikiran, ada buku Alfa Telepati, ada buku kitab kunci penarik rezeki, dan ada buku kitab satu kalimat sugesti. Buku-buku saya semuanya berbeda, semuanya mencoba memberikan ilmu dari apa yang sudah saya praktekkan. Kali ini saya ingin membahas tentang pola kegagalan dalam hidup manusia. Kalau Anda pergi ke tanda kutip spiritual yang aneh-aneh itu, ke orang-orang nyebut dirinya pintar, pasti Anda dikatakan bahwa oh tanggal lahirmu salah, oh ini garis tanganmu salah, oh ini sudah garisan Tuhan, ini sudah takdir Tuhan. Dinikmati saja. Bahkan ada sebuah ajaran yang mengatakan kalau hidupmu sekarang gagal enggak apa-apa, dijalani saja, nanti di kehidupan berikutnya kamu pasti enak. Saya tidak tahu dasarnya apa, tapi menurut saya tidak fair ketika ada orang mengatakan ini karena tanggal lahirmu, ini karena hari lahirmu. Terus solusinya gimana? Apakah harus masuk lagi ke kandungan lalu ganti tanggal lahir? Tidak seperti itu kan. Nah, jadi ini suatu yang lucu ketika ada orang mengatakan kamu gagal, kamu mengalami pola hidup yang susah itu karena tanggal lahirmu keliru, karena kamu lahir di hari yang salah misalnya. Nah, ini tentu sesuatu yang tidak adil, karena bukan seperti itu. Kenapa? Karena namanya pola kegagalan itu hasil dari program di kepala Anda. Saya bahas ini di hari Minggu ini. Saya baru selesai memberikan kelas Platinum AMC hari ketiga ke 2 orang perempuan. Dia masih muda, mereka masih muda, yang satu masih kuliah di manajemen, yang satu lulusan farmasi. Mereka berdua dari Tuban, mereka belajar cukup bagus belajarnya karena masih muda gitu ya. Kemudian dia bertanya, kemudian mereka sudah menerapkan karena mereka sudah diajarkan oleh bapaknya juga sebagian. Bapaknya juga peserta kelas platinum sehingga mereka diajak oleh bapaknya untuk belajar. Dia bertanya ke saya seperti ini, Pak Firman, saya punya teman, yang teman saya ini mengeluh hidupnya selalu gagal. Kemudian dia pergi ke seseorang, dia sebutnya orang pintar gitu ya, bahwa tanggal lahirnya salah sehingga harus diruat tanggal lahirnya. Saya jawab bahwa bukan itu permasalahannya, bukan itu yang membuat teman kamu itu selalu gagal. Pasti ada program di kepalanya yang buat itu gagal, dan itu memang butuh dipancing untuk tahu. Ketika di kelas AMC, kenapa saya banyak bertanya, kenapa saya butuh interaksi dengan Anda untuk menemukan program-program di kepala Anda yang membuat pola gagal itu berulang.
Ketika Anda pergi tanda kutip ke pengajian lalu bertanya ke sana, pasti jawabannya sabar, ini ujian dari Tuhan, ini cara Tuhan untuk membuat kamu lebih naik levelnya lagi. Ini tujuannya adalah untuk menghibur teman-teman. Ini untuk menghibur Anda agar Anda legowo, agar Anda nerima, tapi tidak menyelesaikan permasalahan. Anda mau pilih yang mana? Apakah sekedar mau dihibur, nangis-nangis, kemudian Anda merasa oh sudah nangis, sudah lega. Banyak nih event-event, banyak acara-acara, banyak kelas-kelas, bahkan dibalut dengan agama juga yang isinya maaf nangis-nangis gitu ya, mengakui salah dan sebagainya. Tapi itu sekedar pelepasan emosi saja, penghibur saja bahwa udah saya sudah lega, tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya, tidak merubah hidupnya. Yang namanya merubah hidup ya harus ada program yang dirubah, diganti dengan yang baru. Kalau hanya sibuk nangis-nangis, sibuk meratapi gitu ya, yang menghibur tadi, kamu harus tetap semangat. Ini ujian dari Tuhan, ini cara Tuhan untuk menaikkan derajat kamu. Ini menghibur. Dan itu yang saya coba sadarkan bahwa manusia sebetulnya tidak butuh dihibur. Manusia butuh solusi untuk mengubah isi kepalanya. Percuma kan Anda nangis-nangis tiap hari, melepaskan emosi gitu ya, tapi berulang lagi kejadiannya. Dan Mbak ini tertawa dan dia mengatakan bahwa ya juga ya, selama ini banyak event, banyak acara hanya untuk menghibur, hanya untuk membuat rilis emosinya, tapi tidak menyelesaikan masalah. Saya baca sebuah testimoni di grup AMC bahwa dia mengatakan bahwa kenapa baru sekarang belajar AMC, kenapa enggak dari dulu. Ini ilmu yang membuat saya sadar sebagai manusia. Hidup Anda itu efek dari program di kepala Anda. Saya pernah bahas di video sebelumnya, ketika ada orang yang percaya lalu punya prinsip, sudahlah nggak usah mikir dunia, pikir aja akhirat. Nah ini juga salah satu pola membuat gagal hidup Anda di dunia sebetulnya. Ketika Anda mengatakan sudah kamu harus lebih mementingkan akhirat daripada dunia, itu juga akan membuat Anda sering mengalami pola kegagalan di dunia. Kenapa? Karena Anda menganggap dunia itu tidak penting. Anda menganggap bahwa saya harus lebih sibuk mikirin akhiratnya. Jangan protes ketika di dunia Anda gagal berkali-kali. Bukan salahnya Allah, bukan salahnya Tuhan, tapi karena Anda yang memang meminta seperti itu. Harusnya dua-duanya dong, dunia dan akhirat sama-sama baik. Gitu kan doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunianya baik, akhiratnya juga baik, maka harus balance. Jangan kemudian berpikir nggak penting dunia, lepas aja dunianya, sibuk mikir akhirat. Hati-hati. Mungkin itu terlihat baik yang bicara tokoh-tokoh agama di acara pengajian, di acara-acara tempat ibadah, tapi hati-hati, itu membuat Anda gagal di dunia berkali-kali. Dan celakanya hidup Anda di dunia itu lama teman-teman. Hidup Anda di dunia itu lama, 60 tahun, 80 tahun, itu lama. Jangan kemudian terdoktrin dengan hidup dunia kan sementara saja. Nggak sementara, lama. Kalau Anda lama hidup di dunia, tentu lebih enak menunggu akhirat itu dengan kenikmatan, menunggu di mobil Pajero, menunggu di mobil Alphard, menunggu di rumah yang bagus, ya kan? Menunggu sambil menikmati wisata sama anak-anak, menunggu untuk masuk ke akhirat. Tentu lebih nyaman daripada Anda menunggu di dunia dengan kemiskinan, dengan kesusahan, dengan ketidaknyamanan. Ingat, Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Buat Anda yang belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya. Dan Anda bisa hubungi admin saya kalau Anda mau belajar AMC, supaya terbuka pikiran Anda, supaya ditemukan programan yang salah di hidup Anda. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari
Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya, kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.